nasional Bromo Tengger Semeru, adanya sekitar 178 wisatawan pendaki yang ke Ranukumbolo dan tidak boleh bergerak dari sana, dan saya minta kalau besok aman agar mereka segera dievakuasi untuk turun dari Ranukumbolo. Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa, kembali menunjukkan aktivitas vulkanik yang meningkat drastis. Dengan ketinggian 3,6 meter, gunung ini memang dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Aktivitas erupsi kecil sebenarnya bukan hal baru bagi Semeru, tetapi apa yang terjadi pada pertengahan November 2025 menjadi salah satu momen yang paling menegangkan dalam beberapa tahun terakhir, terutama bagi para pendaki yang saat itu sedang menikmati keindahan Ranukumbolo. Pada hari-hari sebelumnya, Semeru tercatat mengalami peningkatan aktivitas. Asap putih terlihat meninggi dari puncak Jonggring Saloko, menandakan tekanan magma yang terus bergerak naik. Masyarakat sekitar sebenarnya sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut, tetapi peningkatan intensitas dan durasi hembusan asap mulai menjadi perhatian para pengamat gunung. Meski demikian, jalur pendakian masih dibuka dengan status waspada, dan ratusan pendaki tetap memulai perjalanan menuju Ranukumbolo, salah satu destinasi paling populer di jalur Semeru. Ranukumbolo adalah sebuah danau alami yang berada di ketinggian sekitar 2.400 meter. Lokasi ini menjadi titik peristirahatan utama para pendaki sebelum melanjutkan perjalanan ke Kalimati dan puncak Mahameru. Pada hari itu cuaca awalnya sangat cerah. Para pendaki menikmati ketenangan danau, kabut tipis yang turun perlahan, serta hamparan bukit hijau yang mengelilingi kawasan tersebut. Tidak ada tanda-tanda bahwa situasi akan berubah drastis beberapa jam kemudian, namun menjelang siang, aktivitas Semeru meningkat sangat cepat. Kolom abu membumbung tinggi dari puncak, diikuti suara gemuruh yang terdengar hingga ke area Ranukumbolo. Letusan ini mengejutkan banyak pihak karena terjadi lebih besar dari perkiraan. Dalam hitungan menit, angin membawa abu vulkanik ke berbagai arah, termasuk mendekati jalur pendakian, meskipun arah aliran panas utama bergerak ke selatan dan tenggara menjauhi Ranukumbolo. Kondisi di area danau berubah menjadi lebih gelap dengan jarak pandang yang mulai menurun. Sebanyak 178 orang, terdiri dari pendaki, porter, pemandu, dan staf lapangan, berada di kawasan Ranukumbolo saat letusan terjadi. Minimal tidak berada pada zona bahaya langsung, tetapi jalur turun menjadi tidak aman. Abu tebal menutupi jalur, membuat bebatuan licin dan medan sulit dilalui. Beberapa pendaki mulai merasakan gangguan pernapasan ringan akibat paparan abu, sementara yang lain mengalami iritasi mata. Pos pendakian di Ranupani menerima laporan kondisi itu. Petugas segera menutup seluruh jalur pendakian dan menghubungi tim SAR untuk kemungkinan evakuasi. Namun evakuasi malam hari bukan opsi terbaik. Risiko longsor akibat abu basah, jalur yang licin, serta potensi letusan susulan membuat tim SAR harus mempertimbangkan langkah dengan sangat hati-hati. Para pendaki diminta tetap berada di area danau, menghindari lereng curam,
dan memanfaatkan perlengkapan darurat, seperti masker dan buff untuk mengurangi paparan abu. Yo, hah? Nek omahku enggak lho omahe ora tuwa yo. Hah? Iya.
lur. Yang di bawah hati-hati. Minggir. Revi. Rene, Rev. Mundur, Rev. Revi. Mundur. Ngep. Sama ada maskeran loh, Lur. Minggir. Kebulan asap dulu. Minggir. Jembatan merah kondisinya sudah gelap. Gelap, Lur. Gelap total, Lur. Gelap, Lur. Hati-hati yang di bawah, Lur.